dulu ke kawan Anda ini, Bang. Iya. Ini ternyata Bang Ai, ini soal kalau kata Mas Toto cawapres belum selesai. Ini ada tugas baru lagi dari Bang Jansen nih. Manifesto nih. Harus ada. Gimana? Aku yakin dia sepakat dengan aku. Tim kecil ini udah sampai mana nih? Iya, termasuk PKS seberapa legowo kalau misalnya nanti Mas Anies tidak memilih orang yang diusung sama atau dicalonkan oleh PKS gitu. Masih tetap bersama-sama Bang Jansen apa enggak? Apa jangan-jangan pekong juga? Ya, ada pilihan lain nggak buat PKS selain itu gitu kan? Nah, atau udahlah. karena 70% konstituen menurut surveinya Mas Toto adalah pemilih Mas Anies gitu kan. Maka PKS pun nggak ada pilihan, nggak harus dukung Mas Anies. Nggak mungkin kita pekong sama Bang Jansen ini. Iya kan? Nah, silakan. Baik. Berat Yang jelas kalau manifesto dan sebagainya itu tentu dibicarakan matang ya. Dan memang dalam politik ataupun pilpres seperti ini ya tentu dua poin itu dari aspek substansi dan dari sisi praktek politiknya seperti apa gitu. Jadi kalau dari konteks substansi ya tentu itu semua dibicarakan. Dan kalau soal Nasdem dalam pemerintahan, lalu PKS Demokrat di luar, seolah itu kita mau ngusung perubahan tapi akhirnya jadi dilema, menurut saya sih nggak juga, karena setiap orang juga punya tafsiran perubahan atas perspektif masing-masing gitu. Jadi jangan berpikir bahwa Nasdem pun juga bisa jadi ya mereka berada di situ ya mungkin perubahan-perubahan yang selama ini belum dilakukan ya mau dilakukan gitu. Ya kalau konteks sekarang kita bandingkan di sekarang ya tentu banyak ya poin-poinnya kan. Kalau di kami PKS tentu ya dengan perspektif yang ada. Tadi bicara soal oligarki yang luar biasa disampaikan, menurut saya nih Bang Jansen memang idola kita nih ya, komunikasi secara bahasa publik tuh mudah untuk dimengerti tadi. Jadi secara simpel ya, yang kita lihat ya jangan sampai mereka berada di atas negara gitu. Nah itulah mungkin yang selama ini juga kan jadi evaluasi buat bangsa ini kan, dengan berbagai riset yang ada misalnya, konteks partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan strategis bangsa ini, konteks rancangan undang-undang misalnya, ataupun yang lainnya, itu kan selama ini kenapa disinyalir terlalu berlebihan ya karena faktor partisipasi itu akhirnya disumbat ya dengan mungkin akhirnya perspektif orang melihat ya perilaku oligarkis nih dalam konteks politik maupun juga kepentingan di balik pembahasan rancangan undang-undangnya. Nah ini menurut saya poin penting yang harus juga ditinjau gitu, bagaimana ini perlu dilakukan perubahan. Belum lagi soal yang selama ini mungkin dibicarakan publik ataupun juga terjadi di masyarakat tentang banyak hal ya yang terjadi, baik itu soal hukum dan sebagainya, menurut saya itu hal-hal yang perlu menjadi pembicaraan. Dan ini menurut saya yang paling penting ketika nanti ingin mengusung. Ya, tetapi kalau soal political practice-nya ya sebetulnya semua sih umum lah ya, jamak ya. Kita pun juga di PKS sebetulnya mempertimbangkan juga belum mengambil keputusan juga banyak faktor. Mungkin publik bisa jadi hanya melihat faktor sisi wapres ya, tapi buat kami itu hanya sebagian saja karena banyak faktor dalam melihat pengambilan kebijakan strategis kan, apalagi soal capres dan cawapres nih bukan remeh-temeh gitu. Yang pengambilan kebijakannya tentu nggak bisa kita asal bicara dan kita melempar ke publik saja gitu, tapi perlu dipertimbangkan, melihat konteks waktu juga. Dan yang paling penting sih menurut saya nih ya, orang mungkin kan fokusnya selama ini soal pilpres saja gitu, tapi lupa nih kita pemilu juga ada pemilu legislatif nih, ada Bang Jansen yang mau maju di Jakarta Timur misalnya kan, dan lain-lain. Ya, dan dalam konteks itu tentu tiap partai politik juga dia punya pertimbangan yang strategis. Bagaimana pemilu itu juga untuk memenangkan partainya, meningkatkan suara, meningkatkan kursi gitu. Dan untuk itu makanya kenapa pengambilan kebijakan dalam pengusungan pilpres itu ya juga sangat tergantung juga soal pertimbangan untuk memenangkan partai dan meningkatkan kursi partai. Sehingga ketika kita harapkan ya itu semuanya berbarengan gitu, menang pilpres tapi juga
peningkatan kursi juga kita dapatkan. Gitu. Nah, Oke. thank you Mas Ai. Nah, untuk Kita- partai ini kan logistik jadi penting. Iya. Jangan pikir ini ya, partai juga penting. Logistik makanya tadi Mas Toto bilang kan. Oke. Kalau logistik di sini paling banyak. Kekuasaan. Ya. Jadi apa yang dikatakan sahabat Ai. kita ya, Ai. Ai dari PKS itu benar ya. Jadi saya rasa kembali yang Johnson bilang, kuncinya ini di Anies kok. Karena hati-hati loh. Emangnya hanya yang 3 ini, Prabowo CS ada, Erlangga CS ada. Kalau udah apa nanti goyang juga ini semua. Itu yang aku selalu bilang di Twitter gua. Jangan-jangan Anies hanya sebagai bakal calon, nggak calon. Kasihan sama dia loh. Apapun Anies kan aset kita juga. Apalagi sekarang kepercayaan masyarakat kepada Pak Jokowi survei kemarin Bang, menurut 78,5%. iya, menurut indera penciuman Abang apa yang membuat misalnya memprediksi koalisi perubahan ini akhirnya nggak jadi, Bang? Apa kurang serius nih Bang Ai sama Bang Iya, Jansen? udah serius banget Iya, barang ini. mereka ini udah serius. Aniesnya yang tidak. Itu yang aku bilang dari tadi kan. Kalau mereka udah serius, Aniesnya. Ini udah paten betul nih Udah koalisi paten ini. yang 2 ini udahlah. Rangkul lah mereka ini. Mereka hati bersih. Gini aja deh, survei. PKS sekarang naik, Demokrat sekarang naik. Bahkan Nasdem nyungsep. Itu fakta. Kita mau bilang apa? Itu. Mantap. Oke, Mas Ai, terima kasih Mas Ai. Selamat Mantap. Berkampanye. Iya. berkampanye lebih awal. Iya. Jambi, silakan. Sukses di Jambi Mas Ai. Berjuang. Empek-empeknya, empek-empek Jambi tuh. Selamat berjuang di garis dakwah Bang Ai. Itu yang perlu kan. Iya. Jangan berguguran di jalan dakwah ini. Ya, Waalaikumsalam. Jangan sampai kita karena terlalu banyak bergaul sama yang partai sebelahnya kan. Siapa? Gelora. Iya, berguguran sama jalan dakwah juga kita. Iya. Oke, kita bergeser ke hal yang lebih duniawi nih, Iya. Bang. Iya. Yang lebih duniawi ini tadi presiden di apa namanya Hanura. Partai Hanura men-spill sesuatu juga Iya. nih Mas Toto. Ini menarik juga nih kalau kita mau Agak bahas mantap kita boleh ini kita kan. tampilkan nggak apa sih yang dikatakan presiden tadi. Ini agak nyambung juga dengan omongannya Pak SBY beberapa waktu yang lalu. Jahat bukan, Batil bukan. menginjak-injak hak rakyat bukan. Iya. Nanti coba ayo Pak Idam. Jangan ngobrol-ngobrol di belakang Pak Idam. Ngobrol di depan sini. Iya, Pak Idam silakan Pak Idam. Nah, ini nih ya. Jangan lo bukan ini. Ini juga ya, jangan Iya. beri ruang politik identitas. Bagus Kemarin ini. di acara Bawaslu. Pesannya ini bagus ini. Ya penting. Pesan presiden Tadi ini Bang bagus. Jansen udah kasih omong Iya. kan. Berarti ini udah kembali ke jalur nih. Kan ada pemilu nih. Inilah yang kita butuh dengar dari Pak Presiden ini. Iya. Jangan beri ruang politik ini gitu. Emang kecurigaannya Penting ada tuh, Bang. bukan ojo ke susu, ojo ke susu ini dia kan. Nah, ini pesan kenegaraan ini. Betul, Iya, pesan apresiasi negara. Nah, betul. semua setuju nih ya, jangan Iya. ada politik identitas Iya ya dong. Bang ya. Iya. Apatan ini barang. Iya. Tapi hari ini Presiden mengatakan men-spill sesuatu Ya, gitu ayolah ya. Pak Idam yang lebih profan ini. Iya, ini duniawi nih Pak Idam. Iya. Intinya Pak Ini dia nih barangnya. Ah. Ada sikit nih. Jokowi singgung pihak yang tak lolos pemilu tuduh istana dan kekuatan besar. Kasih dulu komentar. Ya, ada yang tidak bisa berkoalisi dan mencalonkan capres juga katanya nanti kalau tidak bisa menyalahkan istana Iya. dan koalisi besar. Semuanya mau istana di negara ini. Tak lolos Iya. pemilu. Ini siapa yang memang nggak lolos? Coba kalian jawab berdua dulu. Ya nggak tahu Bang. Pak Amin. Pak Amin kan udah. Nah, Kemarin mungkin konferensi nanti, pers ini kita nih, tayangkan. tapi ini agak mirip dengan Pak SBY beberapa waktu lalu Iya. keresahan nih Bang Jansen. Abis ini kita putar Pak SBY ya Pak Idam ya supaya siap-siap. Nah, Pak Jokowi mengatakan mungkin nanti ada tokoh mau nyapres tapi tidak bisa lalu tuduh istana. Nah, tidak lolos pemilu tuduh istana. Nggak bisa nyapres nanti nggak lolos tuduh istana. Iya itu yang saya bilang. Apalagi tadi kan hasil survei Pak Toto dan kawan-kawan. Dengan kenaikan 78,2% itu nggak menutup kemungkinan loh. Orang akhirnya pemilu ini apa sih? Kan maunya menang. Kalau hanya untuk rame-rame capek juga jadi penonton di luar. Iya. Pak Jansen aja capek padahal beliau 2 periode. Abang capek banget kan? Abang 10 tahun dulu berkuasa ya dalam rezim Iya, Pak capek SBY ini banget. ya. Kan? Iya, PKS apa nggak capek? Itu yang saya bilang Anies harus waspada. Ini kuncinya di Anies kok. Dan Bukan jangan di main. istana. Bukan di Anies dan yang merasa dikecewakan oleh Anies siapa? Gerindra, Pak Prabowo itu yang harus diwaspadai. Sama kawan-kawan ini itu. Apa yang akan dilakukan Pak Prabowo menurut Abang? Ya mereka sekarang mau merebut Anies. Apa kok PKS? Dan kawan mereka juga kan dulu Pak Prabowo dukung PKS juga. Jadi menggoda PKS Pak Oh Prabowo. iya, Pak Clear. Prabowo. Iya, kalau saya itu.
Bukan istana. Harusnya bukan tadi pusat. ini yang kalian tanyakan ke AI ini. Iya, Kan udah Iya, dijawab tadi. udah. Udah dijawab. Nggak ada Iya. syeun ini kita istiqomah katanya. Iya. Nah, Iya. Tapi coba Pak Idam, ini apakah nyambung ini untuk masalah Pak Jokowi hari ini? Iya. Apakah nyambung? Kayaknya agak mirip-mirip Iya. nih menjawab keresahannya Pak SBY beberapa waktu lalu. Nah, Boleh coba. ditampilkan nggak Pak Idam? Karena Bang kenal sama dua-duanya nih. Saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri. Bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat. Dan ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan pemilu termasuk Pilpres. Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti Nah, Bang Ruhut ini dijawab. Jahat dulu, Bang. bukan? Batil bukan. Apakah Pak Jokowi hari ini mencoba Menjawab itu. menjawab itu? Iya, sebenarnya ya kalau kita lihat beliau menjawab, ya. Dan Pak SBY juga mengapa mengatakan demikian? Dia udah lihat kader-kadernya udah bekerja keras, ya. Ini sesudah Pak SBY pergi Ini- ke kawinan Kaisang loh ini loh. Ini ya. Iya, ini jadi kalian mundur ke belakang lagi nih, jadi konflik lagi Iya, nanti iya, nih. iya. Ini juga Masalahnya kawinan Kaisang nih. Iya, Udah baik-baik Bang. aja. Iya, masalahnya presiden baru ngomongnya hari ini. Iya, ada Pas dia. banget hari ini. Iya. Ya, Ntar karena- kalau nggak bisa nyapres, gagal, Iya. Nyalain istana pula salah. Iya. Ini menjauh. Ini ada hubungannya nggak? Bertali-talian nggak nih? Bertalu-talu nggak nih? Enggak, itu sudah lewat, tapi Pak Jokowi hanya mengingatkan, elinglah kita, ya. Kan kurang apa sih fitnah untuk Pak Jokowi menunda 3 periode dan lain sebagainya. Tapi tadi Johnson kan simpatik sekali. Wah ini jadi nih pemilu. Itu Johnson yang bilang. Jadi nggak usah khawatir kok. Ya, apalagi kami PDI Perjuangan. Lihat Ibu Mega tegas, begitu juga tokoh-tokoh kami, baik Mbak Puan, baik Hasto, baik Pak Bambang, ya semua. Bang, tapi betul ada Aku yang harus dimaui sedikit mereka. ini apresiasi Iya, nih. boleh, Jadi di luar soal Akur nih, akur. Iya, mantap enggak. juga Bang. Enggak, bukan. Ini penting di apa? Aku tegaskan begitu karena penontonnya kan banyak sekali. Di luar segala macam persepsi publik ya atas hubungan Ibu Mega dan Pak SBY, Iya. ada beberapa hal yang memang nilai-nilai mereka sama. Pertama itu soal pemilu reguler dan pembatasan masa jabatan presiden ini sama nih. Ya. Itu makanya di banyak kesempatan juga kami kader Partai Demokrat mengucapkan terima kasih tuh. Kemarin Ketua DPD bicara soal penundaan pemilu, Ketua MPR pun begitu. Iya. Satu-satunya yang kemudian konsisten terus narasinya 2024 kita pemilu adalah Mbak Puan begitu. Jadi Iya. jadi kami atas nama Partai Demokrat mengucapkan terima kasih nih kepada Mbak Puan, Ibu Mega dan teman-teman PDIP. Sering kami katakan 10 tahun Partai Demokrat sudah membuktikan diri bahwa kami tidak tergoda terhadap segala macam bentuk candu kekuasaan itu. Hari ini tanggung jawab teman-teman PDIP lah itu. Karena apapun Pak Jokowi adalah kader PDIP. Partai berkuasa hari ini, the ruling party, partai pemenang pemilu itu PDIP. Jadi kalau sampai kemudian pemilu reguler itu diotak-atik begitu, ya pasal 22 konstitusi itu diotak-atik, ya berarti ini tanggung jawab teman-teman PDIP. Untung teman-teman ini konsisten begitu dia. Jadi ini patut kami apresiasi nih. Soal ini nih. Iya. Ah, Paten Bu Mega nih. Soal ya. ini nih gimana nih? kalau soal ini dikaitkan dengan pernyataan Pak SBY kemarin, sebenarnya begini.
ya. Ini soal Menurut Anda menjawab Pak SBY nggak nih Bang? Begini, ini soal kemandirian partai politik untuk menentukan calon presiden dan wakil presidennya sendiri sebenarnya. Ini amanat konstitusi juga loh, pemilu reguler, pembatasan masa jabatan presiden 2 periode, plus yang boleh mengusung calon presiden dan wakil presiden itu hanya partai politik, itu amanat konstitusi. Tanyalah besok ketua-ketua umum partai. Ya, ketika pidato itu disampaikan oleh Pak SBY begitu. Mandiri tidak mereka? Itu. Punya keberanian tidak mereka menentukan calon presiden dan wakil presidennya sendiri, kan begitu dia. Itu makanya aku sering mengatakan begini. Tadi aku baru mengatakan ke teman-teman, wah, kemarin banyak partai takut karena semuanya menunggu 14 Desember. Lolos pemilu aku apa enggak ya? Apapun ketakutan mereka itu ada. Ini ada bayang-bayang kekuasaan nih. Jangan-jangan kalau aku hari ini mengkritik kekuasaan bisa nggak lolos pemilu partaiku ini. Yang sekarang ini udah lolos semua ini di luar umat. Itu yang harus jadi perhatian pihak kekuasaan, pihak istana ini. Jangan-jangan partai-partai udah lolos itu, loh. Kalau kita dukung-dukung pemerintah terus, ceruknya ini udah banyak diambil PDIP ini pemilihnya. Sedangkan yang tidak terlalu senang dengan pemerintahan hari ini 40%. Mau nggak mau kita harus pindah nih, itu loh, ke klaster 40%. Caranya apa? Mengkritik pemerintah. Nggak ada lagi cara. Ya. Semua orang pasti ingin lolos parliamentary threshold 4% itu. Berat sekali loh itu. Yang dilakukan oleh Nasdem bukan sekarang? Aku kurang tahu tuh kalau soal itu. Tetapi kalau kembali ke Nasdem, ini jawabanku pribadi ya, bukan jawaban partai ya. Menurut aku sudah tepat itu. Mas Anies itu muter bersama dengan teman-teman Nasdem. Kalau kita sepakat dengan hasil survei terakhir memang elektoralnya teman-teman Nasdem itu kan di bawah PT kan. Kami berharap begitu ya, dengan muter dengan Mas Anies ini mereka sudah melewati PT. Kalau kami Partai Demokrat kebetulan tanpa faktor Mas Anies pun, kalau kami pakai survei Kompas terakhir sudah di 14%. Kami sudah 3,5 kali di atas PT begitu dia. Termasuk PKS. Benar kata Mas Toto, apapun beda dong partai yang sudah 8 tahun di luar kekuasaan, merek perubahan perbaikannya itu sudah lebih tebal begitu, dengan partai yang baru 2-3 minggu misalnya dalam tanda kutip ingin mengusung tema itu, kan begitu dia. Jadi ini benar tadi. Oke. Ini kan ilmuwan politik. Kembali ke Pak Jokowi, kenapa Pak Jokowi tiba-tiba mengatakan seperti itu Bang? Kesannya seperti, kok jadi ingat omongannya Pak SBY yang dulu, ada kekuatan besar yang mencoba mengatur, meniadakan atau menghambat. Kalau dilihat dari kronologi sebenarnya udah terlalu jauh ya. Nah, statement Pak SBY. Rame lagi itu kan tadi saya udah bilang, 27 Oktober itu ada tweet dari Bang Said Didu yang mengatakan bahwa ada upaya dari kekuasaan terhadap PKS melalui pengusaha tambang untuk kemudian menggagalkan dan tidak jadi mendukung Anies Baswedan. Di situ isunya jadi bergulir lagi. Jadi kalau saya sih melihat dilihat dari si kronologis timeline, mungkin maksud dari Pak Jokowi andai kata pun menjawab itu bukan lagi Pak SBY. Bukan itu, SBY. ya. Karena bergulirnya isu belakangan itu terakhir setahu saya dari 27 Oktober tweetnya Bang Said Didu, yang menariknya adalah itu membuat marah sebagian teman-teman PKS juga. Seperti salah satu jubirnya Khalid itu membantah dengan sangat dan mengatakan narasi itu nggak sehat gitu. Jadi kayaknya ini sih bukan lagi berbicara dalam konteks perseteruan tanda kutip yang dipercaya oleh sebagian masyarakat antara SBY dengan Jokowi. Tapi ini internal competition ya, internal anti pemerintah dalam tanda kutip. Tapi yang harusnya kita tarik tuh adalah dengan tadi gosip cuma dari pengamat politik Januari terang benderang misalnya. Saya termasuk yang merasa Januari inilah akan terlihat polanya juga. Termasuk koalisi perubahan menurut saya juga akan terlihat nih. Jadi apa Januari enggak, kira-kira ya. Semakin terang atau semakin mendung karena kan? Bang Surya Paloh kayak baru pulang juga Januari dari luar negeri gitu ya. Dan apa yang diungkapkan Pak Jokowi sebenarnya bisa kita lihat juga sebagai simbol implisit bahwa Pak Jokowi memberikan kode dalam waktu dekat ini penentuan koalisi akan terlihat. Makanya dia mulai berbicara mengenai jangan sampai ketika koalisi ini udah mulai terlihat siapa yang jadi siapa yang enggak, lalu kemudian tiba-tiba istana dibobol lagi. Nah, menurut saya itu kode dalam waktu dekat kita akan melihat koalisi akan kalau soal ini enggak. Sebenarnya yang punya legal standing menjawab ketua-ketua umum partai dan sekjen. Ya, karena kalau bicara soal mengusung calon, ya tanda tangan ketua umum dan sekjen partai lah itu. Tekennya itu Bang ya? Persis. Mereka merasa mandiri apa tidak mereka memutuskan ini. Kalau tadi ditawar-tawari ya
itu nggak terlalu berat lah. Yang paling berat itu di politik ini diancam-ancam itu loh. Kalau ditawar-tawari, ya kita masih punya kemandirian. Aku nggak mau gitu. Tapi kalau diancam-ancam begitu, ini yang menurut aku levelnya itu, bahkan secara politik menurut aku ya, bahkan secara hukum begitu, itu di atas ditawar-tawari itu. Oh, jadi lebih ngeri diinjak daripada dikasih gula-gula ini Bang ya. diancam stick ini Bang ya. Itu. Jadi itu lebih pada soal kemandirian itu. Tapi aku suka tadi semangat pidato Pak Jokowi yang pertama tadi itu hilangkan soal politisasi agama dan identitas. Itu beda tadi. tempat. Nah, Itu Bawaslu, di Bawaslu. Kalau ini di Hanura. Ya. Jadi Bang, tapi demokrasi. Abang Partai Demokrat sebagai oposisi melihat nggak Bang bahwa istana ini kan kalau dulu merujuk pada Pak SBY kan Pak SBY berkali-kali bilang saya fade away nggak ikut-ikut, silakan yang mau berkompetisi monggo. Nah, tapi sampai Pak Jokowi ngomong istana kok dibawa-bawa, kok kita dituding-tuding, ada nggak Bang aroma atau perasaan bahwa istana masih coba untuk bermain menjadi kingmaker atau apapun dalam aku sepakat dengan ini. apa yang disampaikan oleh tadi abang saya Bang Ruhut Tindi. Pak Jokowinya bisa saja tidak. Tetapi orang yang dalam tanda kutip begitu terlibat dan ada di lingkaran istana sana dan ototnya juga gede-gede itu kan banyak kan. Bisa saja atas inisiatif pribadinya sendiri dia buat gerakan intersepsi begitu. Bisa juga dia salah menafsirkan mungkin perintah presiden atau omongan presiden, bisa saja. Itu dia. Salah baca tanda ya. Salah baca tanda. Tapi oposisi begitu. merasa ditarget nggak untuk ini Bang? Untuk hal ini, ya kan ada gerakan yang mencoba menarget nggak di oposisi ini? Kalau aku ditanya Demokrat ya per satu tahun terakhir inilah ya sudah tidak lagi terlalu terasa kalau kami. Puncak di kami itu adalah soal KLB kemarin kalau di kami. Kami kan sudah melewati fase itu. Tapi yang pasti, yang paling penting sebenarnya soal partai politik adalah keputusan 14 Desember kemarin. Ya. Jadi semua partai di luar partai umat itu kan sudah jadi partai peserta pemilu begitu dia. Nomornya pun sudah ada. Nomor 9 itu. Itulah yang paling ditakut-takuti semua partai sebenarnya. Khususnya partai-partai non parlemen ya. Kami lolos apa enggak ini, lolos apa enggak akhirnya ini. Sudah lewat kan? Sudah lewat. Itulah yang harus dikelola menurut aku hari ini kalau sebagai pengamat misalnya ya oleh kekuasaan. Sebagai pengamat. Iya dong. Karena ada cukup banyak partai non parlemen yang lolos. Mereka pasti diskusi di dalam. Gimana cara kita lolos 4%? Mau ngambil ceruk ya pemilih Pak Jokowi atau di luar Pak Jokowi ini. Kalau di dalam Pak Jokowi udah banyak sekali nih. Termasuk partai parlemennya paling banyak di sana. Itu. Jadi itu permainannya, gamenya di situ sekarang Bang ya. Udah bukan lagi ya. Menurut aku ya, kalau aku pun jadi pengurus partai-partai non parlemen itu capek loh verifikasi faktual itu. Di setiap kabupaten kota itu ngumpulkan 1/1000 KTP jumlah penduduk. Kau ngetok rumah nih. Capek loh, jangan lebih nggak capek. Jadi lolos 4% itu bukan sekedar soal partai kita itu akhirnya ada di parlemen di tingkat nasional. Tetapi kalau mengikuti putusan MK 5 tahun berikutnya kita sekedar administrasi saja. Tidak lagi faktual. Capek loh. Jadi pasti pikirannya ke sana nih. Jadi urusan tunda pemilu 3 periode itu udah selesai lah ya, udah nggak ada Bang ya. Kalau itu jawabanku, selama Ibu Mega dan Pak SBY punya satu pikiran, tidak boleh ada tunda pemilu, nggak jalan menurut aku. Ini partai politiknya. Pemilu yang reguler. Pemilu reguler akan tetap ada. Dua itulah kuncinya. Semua orang boleh ngomong apapun, tapi kalau dua don ini ngomong, itu tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Itu pasti seluruh pasukan dua don ini kan sudah ikut bela tuh. Rakyat pun karena dua ini mantan presiden. Hari ini mantan presiden kita yang hidup tinggal 2 loh. Bahkan tambah presiden yang aktif tinggal 3 nih. Kalau Amerika masih banyak. Bill Clinton masih hidup, George Bush masih hidup, Obama masih hidup, masih banyak. Jimmy Carter aja masih ada. Jimmy Carter masih ada. Trump masih ada. Cuman tinggal 2 nih. Jadi kalau 2 mantan presiden yang juga punya partai ini mengatakan, nggak ono nunda-nunda pemilu, tetap pemilu katanya. Nggak akan lolos tuh barang ya? Menurut aku ya, menurut aku. Kalau yang berotot besar dan canggih-canggih ini punya manuver lain mungkin aja lolos kan Bang ya? Buat aku kalau 2 don, ini kan politik Indonesia ini kan cuma baru 2 don ya. Pak Jokowi ini
Ya, calon don lah ya. calon don lah. Cadon. Karena ukuran don apa enggak itu sesudah tidak megang jabatan presiden sebenarnya. Calon. Masih down nggak barang ini Iya, kan? itu. Nah tapi senior kita Bang Benny Harman punya pendapat yang agak lain soal ini. Nah, coba kita lihat. Pak Idam. Selamat Pak Idam. Ya. Pak Idam lagi ke toilet dulu kayaknya. Ada yang mengatakan ini KUHP cepat-cepat disahkan sebab tahun depan ini akan ada dekret perpanjangan pemilu. Dan yang protes-protes itu akan ditangkap semuanya. Saya bilang sama Pak Suding ya, nggak usah tunggu tahun depan lah. Kalau mau tangkap kita siap ditangkap. Kalau memang mau ditangkap. Jadi bikin kita tidak tenang di akhir tahun ini. Ini salah satu prinsip keterbukaan Pak Menteri. Daripada omong. Jadi harus dijawab ya Bang. Oke. Ya, coba siapa dulu? Bang Ruhut dulu Bang atau Ruhut, Bang Ruhut dulu ya? Kawannya Bang Ruhut tuh. Iya. Komisi 3. Enggak. Dekret ini apa maksudnya nih Bang? Kalau Pak Ben ini sahabat saya tahu. Jadi kalau dia ngomong begitu, ya apapun kita mesti lihat latar belakang siapa beliau. Lawyer. Ini kan Siapa? lawyer, Aktivis. tokoh LSM, aktivis. Top. Yang kadang-kadang waktu saya masih di Demokrat, saya kader Pak SBY, banyak statement dia, langkah dia, akhirnya Pak SBY, udah Hud, atasilah dia itu. Nah, itu aja. Itu Pak SBY loh merintahkan saya. Jadi tapi enggak, hatinya lembut, hatinya baik, maksud dia itu baik. Nah, saya sering sama beliau dapat tugas-tugas khusus pada waktu itu. Nah, tapi kita hormati apapun dia tokoh LSM. Merespons ini. Iya, ini, iya. ini bukan pernyataan Iya. tunggal Pak BKH ini. Iya. Karena kan sebelum ini keluar kan Ketua DPD ngomong soal dekret. Pak Jokowi keluarkan saja dekret, itu dia. Kalau kita belajar hukum tata negara klasik begitu ya. Dekret itu pembangkangan terhadap hukum. Nah, jadi untuk mengukurnya itu post factum. Itu. Jadi dekret dikeluarkan begitu, membubarkan parlemen kan bertentangan dengan konstitusi, Yeah. menunda pemilu. Yeah. Ini pembangkangan hukum nih untuk mengukur apakah ini akan menjadi sumber hukum atau konvensi ketatanegaraan di negara itu di kemudian hari. Kita lihat Post factum. post factum. Kalau diterima seperti dekretnya Pak Karno, 5 Juli dia jadi 59. sumber hukum. Tetapi kalau tidak diterima seperti dekretnya Pedro Castillo di Chili, masuk penjara. Atau Gus Dur jatuh. 23 Juli 2001 Selalu ya. begitu dia. Jadi yang kedua menurut aku aneh gitu. Jikapun kemudian karena DPD itu kan masuk dalam klaster legislatif. Jikapun kemudian mereka ingin mengubah konstitusi, menurut aku itu harus melalui prosedur pasal 37 Undang-Undang Dasar. Iya. Melalui MPR. Aneh menurut aku, klaster legislatif yang juga punya hak untuk mengubah konstitusi masuk ke dalam tanda kutip ngipas-ngipasi presiden yang berpotensi membuat dia jatuh pakai dekret. Ini aneh. Ya menurut abang apa nih? Apa? Motifnya apa nih kawan ini? Aku nggak tahu siapa pembisiknya. Cari ahli hukum tata negara yang lain deh. Itu dia. Nah, secara sumber saja. Tapi kalau tadi bagian eksekutif atau jenderal militer ngomong dekret, masih agak masuk di akal. Itu klaster dia. Tapi kalau DPD kan 128 apa 126 kursinya itu kan ada di MPR. Hanya bisa bicara mengenai amandemen. Amandemen Mekanisme harusnya, amandemen. bukan dekret. Itu makanya di salah satu TV aku kemarin mengatakan Pak Jokowi begitu, siapapun yang paling terdepan yang ngipas-ngipasi Bapak soal menunda pemilu ini, memperpanjang masa jabatan presiden ini, apalagi pakai dekret-dekret dan lain-lain itu begitu. Jangan-jangan ini juga nanti yang pertama kali lompat pagar ninggalkan Bapak. Itu dia. Kalau terjadi apa-apa. Jadi nggak usah dengar-dengar ini Pak. Nah. Itu. Oh jadi ini Pak BKH hanya merespon ketua DPD Iya. punya ide. Jadi selesaikan 2024, Bapak bergabung dengan Ibu Mega dan Pak SBY. Ya. Jadi don ini. Dari don ke tiga calon don. Jadi 3 don. Itu dia. Living don ya, living don. Pacitan, Blitar, Solo. Ini dekat-dekat tuh, dekat-dekat tuh. Pacitan, Blitar, Solo. Don-don club Itu ini dia. kan. Ya, gimana Bang Ruhut? Jadi
Ya, ini gimana? Iya. Nggak usah dianggap serius? Nggak usah kita anggap serius. Beni itu orangnya begitu, tapi saya tahu hatinya nggak begitu. Ya. Dulu suka ada penugasan khusus dari Pak SBY. Aduh, kadang-kadang langkah-langkah dia, Pak SBY itu telepon saya. Nah, saya himbau dia, kan saya anggap adik saya, Ben, gini-gini. Oh iya bang, dia langsung, nggak ada masalah, nggak usah khawatir kalau Beni ke Harman. Niat baik, hati baik ya. Iya, hati baik. Tapi informasi Pak BKH ini menurut abang serius nggak? Seberapa perlu kita? Seperti yang dibilang Tindaun tadi ya, Johnson. Dia karena ya kan dua ini toko nih. Kebetulan satu MPR, satu MPD, satu DPD. Kan termasuk Bambang juga ngomong, betul nggak bos kan? Dua ini itu. Dia cepat. Saya bilang dia LSM pengamat Ben ini. Dia cepat. Lebih ini merespon sih. Dia merespon. Karena Pak BK ini dokter hukum, nggak mungkin dia mengeluarkan pernyataan yang inkonstitusional. Dia merespon. Katanya kan begitu. Kan ada pernyataan soal dekret itu. Iya. Sebagai orang yang mengerti hukum seperti Bang Ruhut dan aku begitu, dan banyak penonton Detik ini, semua orang tahu dekret itu pembangkangan terhadap hukum. Itu dia. Mengukurnya post factum. Dalam proses dia menuju diterima atau tidak oleh rakyat itu, ya. Itu kan secara hukum, Bang. Secara politik, abang lihat gerakannya ada nggak, Bang? Gerakan apa? Ya tadi, gerakan dekret, gerakan Kalau dekret kau tanya, agak serius kalau lah. dekret, ya kalau politik, kalau kau nanya politik. ke aku dekret, aku nggak yakin lah. Pihak di istana sana itu ada yang berpikir meminta Pak Jokowi untuk mengeluarkan dekret, enggak lah. Itu berisiko tinggi itu. Itu dia. Karena high risk high return, Bang. High risk high return kan. Gampang kok ngujinya kan, supaya Mas Toto juga ada, survei teman-teman juga ada kan. Iya. Oke lah, tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi kita anggap tinggi lah. Tapi ketika ditanya apakah ingin pemilu ditunda atau masa jabatan presiden diperpanjang begitu kan enggak. Cuma 18%. Nah, jawabannya kan enggak tuh. Iya. Itu. Sedangkan dekret itu kan post factum tadi. Rakyat nerima apa enggak kan sudah jelas jawabannya itu. Oke. Nah, Mas Toto. Ini kan Mas Toto walaupun kalau kata Bang Jansen bukan dianggap yang berotot-otot sekitar istana ini, tapi kan suka keliaran kan, kabarnya kan gitu. Kabarnya begitu. Suka keliaran di teras-teras Medan Merdeka kan, megang-megang tiang gitu kan. Nah, kalau melihat apa sih yang membuat kalau hasil surveinya udah jelas tidak meyakinkan, yang menginginkan perpanjangan atau 3 periode, apa yang membuat gerakan ini masih punya kepercayaan diri nih di antara sekitar kekuasaan gitu. Dan yang ngomong ketua DPD dan ketua MPR, ketua lembaga tinggi negara, nggak main-main barang ini. Apa? Pilihannya dua ya. Yang pertama tadi kan Johnson udah mungkin bicara konteks orang-orang di sekitarnya yang kemudian melakukan manuver. Dan pertanyaannya kemudian adalah dapat restu atau tidak gitu kan. Atau kedua, tuduhan bahwa Pak Jokowi menginginkan juga gitu kan. Saya sih ngelihat dari runutan kronologinya ya. Pertama, Jokowi ini orang yang sangat berhati-hati mengambil keputusan yang ekstrim. Hampir tidak ada ruang kok buat dia untuk melihat ini high return. High risk-nya udah kelihatan. Risikonya terlalu besar. Satu, survei publik mengatakan walaupun tingkat kepuasan publik dia di atas 70%, tapi sebesar itu pula yang menolak penundaan pemilu, yang menolak adanya penundaan pemilu. Itu terakhir survei saya sekitar 76% kalau nggak salah di bulan November. Yang kedua, tidak ada satupun negara di dunia yang melakukan perpanjangan kekuasaan loh. Bukan penundaan pemilu, itu sering kali itu dibikin blur tuh. Ada puluhan negara melakukan penundaan pemilu karena COVID dan segala macam. Iya, penundaan pemilu 3 bulan, 4 bulan, ada yang paling lama misalnya 6 bulan atau 7 bulan. Kita lakukan itu juga di pilkada, tapi bukan perpanjangan kekuasaan. COVID-nya, PPKM-nya nanti katanya udah mau diselesaikan kok. Tadi Pak Jokowi ngomong, tapi tiba-tiba kemudian penundaan pemilu, alasannya apa? Dan tidak ada satupun negara di dunia yang melakukan itu. Yang ketiga, kalau dibilang proses politik kan bisa dengan mudah meniadakan atau menegasikan 76% yang menolak penundaan pemilu. Loh tadi Johnson udah sebutin juga, 2 donnya ini udah menolak loh. Dan yang paling penting ada 1 don, itu tempat bernaungnya Pak Jokowi sebagai partai. Dan keempat, menurut saya harusnya Pak Jokowi menyadari loh. Yang paling menakutkan tuh buat Jokowi kalau dia pengen jadi kingmaker adalah bukan memastikan ini bisa berhasil atau tidak tanpa keributan. Kalau kita tuduh dia kemudian menjadi mastermind di belakang penundaan pemilu ya. Mungkin lewat proses politik bisa saja ini berhasil. Tapi saya percaya dia akan melihat
Kalau misalnya diundur sampai 2027, masa dari 2024 sampai 2027 yang disebut sebagai perpanjangan kekuasaan yang anomali tadi, itu akan menjadi bunuh diri politiknya, citra politik dari Jokowi. Ya. Dan 2027 kita udah bisa nerka, kalau itu benar-benar terjadi, oposisi memajukan siapapun jadi capres, pasti menang. Kita akan melihat situasinya mirip sama Soeharto tahun 97. Legal, tapi saat itu orang bilang kalau bisa nggak usah lagi lah gitu kan, maju lagi dan segala macam. Ada kejadian apapun orang akan menyalahkan ini rezim otoriter gitu. Nah, itu yang menurut saya dalam hitung-hitungan Jokowi harusnya sih saya merasa dia juga nggak ingin menjadi mastermind seperti itu. Kawan-kawan ini masih yakin gitu kalau misalnya Pak Jokowi. Tapi menarik gini, termasuk ketua DPD, ketua apakah MPR. Pak Jokowi menikmati pro kontra yang ada? Spekulasi saya ya, kalau mau spekulasi sok tahu gitu ya. Jangan-jangan ini salah satu hal yang dia nikmati ketika pada akhirnya dia terus menjadi center of attraction dari perbincangan mengenai situasi elektoral. Pak SBY semenjak 2012, perbincangan mengenai Pak SBY ini udah mulai pudar. Apalagi ketika Pak SBY terlihat bingung mau mendukung besannya, tapi kita tahu hubungan Pak Prabowo dengan Pak SBY tidak terlalu baik. Atau mau mendukung Jokowi yang sepertinya terlihat dia pengen dukung tapi pintu Teguh Umar nggak dibuka, misalnya seperti itu. Nah, suka atau tidak dengan apa yang terjadi pada isu penundaan pemilu 3 periode. Oh, jadi dia jadi dibincangkan terus. Mendukung Ganjar, mendukung Prabowo, mendukung Ganjar lagi. Jangan-jangan itu sesuatu yang dinikmati karena akhirnya kita sepakat outputnya dia terus menjadi center of attraction. Iya, menarik. Dan menarik. menjaga itu tadi approval rating tadi. Minimal approval ratingnya harus diakui loh, dengan segala hormat pada Pak SBY dengan pencapaiannya ya. Tapi kalau kita bandingkan apple to apple, semenjak Juli 2011 Pak SBY itu tidak pernah di atas 60% lagi. Ini surveinya Saiful Munjani satu LSI ya. Sekarang Pak Jokowi masih di atas 70%, Pak. Tapi artinya Pak SBY dulu nggak menikmati permainan perpanjangan atau 3 periode ini. Jangan-jangan Pak Jokowi belajar dari situ. Iya. Iya. Karena ya akhirnya orang-orang bilang, oh ini udah memasuki masa lemda. Oh enggak, saya masih dibicarakan, masih diinginkan, dan masih jadi pro kontra. Dan juga gini, partai-partai yang mau dukung capres-capresnya, ini kawan lanjut apa enggak nih? Aku sedikit nambahin 30 detik aja soal ini. Biar kemudian pendengar detik.com nggak salah gitu. Karena ini soal hukum. Jadi konstitusi itu undang-undang dasar itu boleh diubah. Itu dulu dia. Jadi jangan kemudian ada pikiran di luar ini nggak boleh diubah. Boleh diubah. Syarat-syaratnya ada di pasal 37 itu. Kalau ada satu norma ingin kita ubah, maka minimum yang mendukung untuk itu dibawa ke parlemen 50+1. Kalau mau diputuskan 2/3 begitu. Tapi maksudku begini, jikapun konstitusi diubah, ini menurut aku ya, yang paling ideal itu adalah benefitnya tidak diterima oleh yang mengubah saat ini. Nah, itu baru kemudian segala macam tuduhan Tidak berlaku buat dia. Tuduhan kepada para pengubah ini menjadi tidak ada gitu. Dia berlaku di kemudian mirip seperti KUHP. Ini keren nih. Berlaku baru 3 tahun lagi begitu dia. Jadi itu makanya aku nggak ada menuduh di situ. Misalnya lembaga kepresidenan jadi boleh dihukum kalau menghina, nggak menikmati Pak Jokowi. Nggak. Orang itu baru berlaku sesudah Pak Jokowi turun kok, kan begitu dia, dan lain-lain lah begitu. Yang kedua aku sepakat dengan Mas Toto, karena yang digaungkan oleh pemerintahan hari ini ya termasuk oleh orang di sekitar Pak Jokowi dan yang jauh dari Pak Jokowi tapi bagian kekuasaan soal semangat G20, resapilah itu. Nggak ada satupun loh negara G20 yang nunda pemilu. Lihatlah Brazil. Bolsonaro melawan Lula, yang Lula menang pemilu. Perancis, Macron melawan Le Pen. Macron menang pemilu. Kan begitu dia. Ada semua nih, pemilu semua nih. Xi Jinping perpanjang. Walaupun mereka tidak negara demokrasi begitu, tetapi minimal bisa kita lihat karena masa jabatan Xi Jinping habis, di internal PKC itu dalam tanda kutip ya diadakan juga lah pemilu, kan begitu dia. Jadi hampir tidak ada yang menunda begitu. Jadi itu sudahlah, nomor sudah diambil, partai politik peserta pemilu sudah ada, tinggal calon presidennya aja yang belum ada. Jadi sebenarnya secara tahapan sudah 75% ini loading. Tinggal 25% kandidat calon presidennya belum ada. Jangan sampai internet mati kan udah 75%. Mulai lagi 5%. Benar. Jadi jangan lagi kemudian kita mundur ke belakang begitu. Soal kemudian Pak Jokowi menikmati atau tidak, aku tidak tahu begitu. Tapi jika pun menikmati polemik ini mungkin menurut aku
Jadi polemik yang harusnya nggak boleh dinikmati di udah pemilu nih. Bang Jansen, tapi kan ini kan yang bicara nih ketua lembaga tinggi negara, orang yang harusnya kita junjung dan bukan kita junjung ya, kita jadikan rujukan lah dalam berpolitik negeri. Otoritatif. Otoritatif, Nah, itu betul. bahasanya tuh. Apakah orang bisa aja berpendapat quote unquote semau-maunya seperti itu, Bang? Dimana Gini dia nanti punya- orang ngomong. Punya Itu lembaga, makanya aku katakan punya baju yang besar loh, Gini, Bang. tertib konstitusi itu akan menciptakan tertib politik. Orang akan ngomong gini nanti, Ri. Ya sudah, percepat aja pemilu. Presiden wakil presiden kita ganti. Itu lebih Taruh PLT, orang ngomong nggak ada aturannya, sama dengan ini. Tunda pemilu. Apa beda? Tunda pemilu dengan percepat pemilu begitu. Makanya aku katakan para pimpinan lembaga tinggi negara itu ya, karena kalian disumpah taat pada undang-undang dasar kan gitu dia contohnya gitu ya. Tertiblah berkonstitusi. Kalau enggak jadi macam-macam nanti omongan orang. Tapi di kan luar. ini aspirasi dari bawah juga. Apa Bang. itu? Ini. katanya. Ya kan, ada misalnya kayak Projo di hasil musrah Indonesia Timur, bahkan ada yang 3 periode. Jokowi seumur hidup juga ada. Ya, aspirasi dari bawah. Kalau yang itu ngomong ya mungkin nggak apa-apa masih. Tapi ketua lembaga tinggi negara ini kan. Ya. Orang yang Gitu. punya, orang yang disumpah tadi kata Abang ya. Ya. Dan punya foreigner Bang. Ya. Mantap juga. RI-nya kecil lagi nomornya Bang kan. Ya. Ya sama seperti kalian di sini kan ada tuh perjanjian kerja bersama, hubungan industrialnya kan ada kau kan. Patuh pada ini misalnya gitu dia. Tiba-tiba kau keluar dari itu kan begitu dia. Keluar dari pakemnya. Keluar dari Kalau kata Bang ini kemarin kata Bang Miing, kawan Abang juga nih kan di DPR dulu, Bang Miing bilang gini, kalau aspirasi tukang ojek juga mau masuk tol. Tapi nggak bisa. Aturannya. Tanya Bang Ruhut lah soal itu. Nah, Kan Pak- kawan beliau tuh dua-dua tuh Ya sebenarnya. makanya Bang, gimana Bang? Dua kawan Abang nih, agak lama ini kan dua kawan Abang betul nih. Bang Mesut sama lagi kawan dekat sama Abang. Ini Pak Mewakili Jokowi, dua don nih. Pak Jokowi canggih atau Pak Jokowi ini canggih menikmati tadi kata Mas Toto, atau yang seperti Bang Jansen bilang, Jadi- ini nggak boleh dinikmati nih, yang mana yang bener nih? Jadi kalau komentar dari kampungnya Jansen, walaupun dia mau pindah ke Jakarta Timur, ada apa Jansen? Apa tuh, Bang? Asa didokon. Itu biar Asal dia ngomong. Asa didokon. Itu. Tapi kan nggak boleh Bang, ini beban. Iya. Beban Itulah kan kita bertiga sepakat itu. Iya. Tapi ya kita mau bilang apa? Ini menjerumuskan Pak Jokowi seperti yang Bang Jansen Dia bilang, Pak atau Jokowi nggak bisa dijerumusin, dia eling dia ingat. Bang, tapi ini ketua lembaga ini lagi-lagi yang aku nggak masuk akal. Mungkin Iya. kalau Yunarto Wijaya atau kita berdua ini asapalah kalian. atau ini ini kan, secara bahkan politik. kita abang kita yang kita junjung Muhammad Qodari aja masih bisa kita terima narasinya kan. Iya, karena kita nggak pernah disumpah dan Iya. nomor plat RI-nya nggak RI kecil Iya. gitu Bang. Ini dua ketua lembaga tinggi negara. Kalau Pak Bang Qodari kan kepala kos-kosan aja kan. Iya, apapun yang Jabatannya. mereka omongi selama kita bisa mengimbanginya kayak Jansen tadi Pak Toto dan ini para wartawan pembawa acara nggak ada masalah kok. Apa yang Abang lihat mendasari dua ketua lembaga tinggi kawan Abang ini? Motifnya apa ini? Motifnya apa Bang? Ini kita bicara motif nih. Ini bukan persidangan Sambo, tapi Abang tahu lah. Ya, Abang kan bisa sebagai yang mensrea. sudah lama main di situ kan Abang. Dua-dua ini teman gua. Iya kan makanya. Biar Abang, Jansen sama Bang, Abang kan sesama pemain nih tahu jurus masing-masing nih kan. Iya. Ini lagi jurus apa nih? Tadi Abang udah bicara soal BKH kan, Iya. Bang Benny. Abang baca lah ini pergerakan Iya, kan. iya. Ini gimana? Dua kawan Abang ini gimana nih? Kita Ya, kan ini juga, jurus ini kan kita nggak tahu terjemahannya Bang. Silakan. Coba. Ya, terjemahannya mereka dua lah yang tahu dan Tuhan. Iya. Kalau BKH kan dulu suka dapat tugas khusus. Ya, Kalau itu kan dua karena ini, gue Bang? dapat tugas dari Pak SBY. Iya. Kalau ini kan gue enggak. Tapi dua-dua sebenarnya juga Hatinya baik. kan backgroundnya sama dengan saya. Ini organisasinya nggak main-main loh. Iya, Pemuda Pancasila dua-dua. Oh, dua-duanya? Dua-dua. Itu makanya aku bilang kawan Bang Ruhut. Dua-dua nih. Iya. Pemuda Pancasila bos. Jadi nggak Jangan-jangan ini usah aspirasi organisasi gimana? Abang lihat nih cuma sampai di narasi aja atau Iya. memang ada upaya sistematis Oh nih enggak ada upaya sistematis. Testing the water Tes. lah. Artinya kan kalau kita lihat Kan udah sering dites Pak. tapi kalau kita bicara ketua MPR pun misalnya Mas Bamsud, apa kekuasaan dia untuk kemudian Iya. membuat statementnya menjadi hal yang bersifat kuantitatif
sehingga memenuhi prasyarat untuk memenangkan misalnya amandemen 45. Bukan siapa-siapa. Ya, bukan. Dia cuma jubir kok. Tapi Dari joint amandemen section itu kan kalau misalnya. amandemen konstitusi itu kan harus ada DPD dan lebih DPR mengerikan sekalian. kalau yang berbicara ketua Top umum. partai, ya. Poinnya itu loh. Iya. Yang kalau sudah 2 don ini berbicara mengenai hal itu yang mengerikan kalau menurut saya. Atau niatnya mau jadi ketua umum, Bang. Kan? Biar makin ngeri kan ngomong kan. Iya kan? Ini kan kita cuma melanjutkan Mas Toto. Ketua Kalau Pak DPD Jokowi sama. sur, siapa tahu kita bisa bantu. Ketua DPD kan tidak membawahi Kan DPD ketua yang lain. MPR. Enggak, kalau bicara Lanyala sama ketua MPR pun sama gitu. Katakanlah Mas Bamsud tadi kalau mau gosip misalnya dalam konteks dia hanya mewadahi Golkar asal partainya. Jauh dari cukup juga. Lebih mengerikan pada saat awal isu ini muncul. Iya. Ketika yang ngomong ada Bang Zul, ada siapa lagi? Caimin. Caimin saat itu. Kalau sudah ketua-ketua partai yang berbicara itu mengerikan karena artinya itu langkah politik yang berpotensi membuat amandemen UUD 45 itu bisa terpenuhi walaupun berbeda dengan pandangan masyarakat. Kalau ini kan cuma 2 simbol itu testing the water lah. Agak anomali juga ya secara ketatanegaraan ini 2 ketua lembaga tinggi negara Yang ada di buku-buku. The Guardian of Constitution Iya, gitu. The Guardian of Walaupun, Constitution. nah, tapi secara politik ini dua-duanya lemdak. Logikanya betul-betul. harusnya kebalik. Yang bermanuver untuk kepentingannya ketua-ketua partai. Yang menjaga ini dalam marwah kehormatan lembaga dan bicara secara tata negara harusnya malah Aku boleh nambah dikit ketua-ketua sih. ini. Harusnya 2 don ini Betul. agak Sampai sepakat ya. Gus J sampai keliling semua TV waktu itu, Bos. Mengklarifikasi. Ini aku tambahin sedikit ya. Iya, Bang. Ini soal kajian konstitusinya sih. Itu makanya dalam salah satu manifesto politikku itu aku katakan, kalau kemudian saya terpilih jadi anggota parlemen, salah satu yang ingin saya perjuangkan untuk diubah adalah salah satu pasal di Undang-Undang Dasar kita ini. Jadi cara berpikirnya gini, pejabat itu ada 2, ada pejabat elected, ada selected. Kalau presiden dan wakil presiden berhalangan tetap keduanya, itu kan diganti oleh triumvirat tadi itu. Ya. Padahal triumvirat ini Menteri Pertahanan, dalam negeri dan luar negeri, ini kan selected ini. Ya. Pointed. Itu Political dia. appointed. Kan begitu. Di luar negeri, ya, dalam garis suksesinya itu, mereka digantikan oleh pejabat elected, misalnya seperti di Amerika. Kalau kemudian Biden dengan Kamala Harris berhalangan tetap, Speaker of the House. maka Nancy Pelosi yang naik ketua DPR. Itu makanya ketika Nancy kemarin ke Taiwan, ya, itu sudah seperti presiden Amerika ketiga tuh. Itu makanya pesawat tempur, kemudian kapal perang yang besar-besar itu disiagakan. Mana tahu tiba-tiba ya Biden dengan si Kamala Harris terjadi apa-apa begitu di Taiwan lah itu diangkat sumpah si presiden baru ini begitu. Jadi menurut aku dalam konstitusi kita itu harus diubah tuh, kalau presiden dan wakil presiden yang elected berhalangan tetap silahkan kita pilih. Bisa di garis suksesi ketiganya itu adalah ketua MPR, ketua DPD, bisa juga ketua DPR. Bisa dipilih. Kalau itu dimasukkan, jangan-jangan pernyataan ketua DPD dan ketua MPR model kemarin itu nggak ada tuh. Nggak ada, jangan-jangan gitu dia. Karena dia bagian dari garis suksesi itu. Loh, kau ngomong macam-macam. Ini omonganmu ini bisa membuat kau dimakzulkan kalau mau presiden, undang-undang pemilu begitu dia. Karena dia ada di garis suksesi. Kalau di sini nggak ada. Toh, kalau dia melanggar konstitusi bukan dapat kaku juga katanya. Secara garis suksesi itu. Jadi menurut aku ini yang harus kita ubah tuh. Kita benahi konstitusi kita. Itu makanya mazhabku selalu mengatakan konstitusi itu bisa diubah. Itu dia. Ini kalau, bisa diubah. Kalau Bang Jansen sama Bang Ruhut ini selalu di televisi, Bos. Memang kelihatan Pak SBY sama Bu Mega ini 2 don yang sangat rekat hubungannya. Tapi begini, aku boleh sampaikan ya. Pak SBY itu selalu nyampaikan 70% Jakarta Timur yang nonton. Bukan. Pak SBY itu selalu nyampaikan ke kami ya. Untuk kader-kader Demokrat jangan sampai kalian jangankan menghina, mengkritik Ibu Mega aja jangan katanya. Karena Pak SBY mengatakan begini, suka atau tidak kalian, Ibu Mega itu punya peran yang besar untuk reformasi demokrasi yang kalian nikmati sekarang katanya. Suka atau tidak kita, Ibu Mega itu punya peran yang sangat besar untuk ini reformasi yang kita nikmati, demokrasi yang kita nikmati. Jadi itu pegangan. Itu kalau kau lihat tweetku gitu, satu kali pun aku nggak pernah ngeritik Ibu Mega. Soal kemudian goreng diganti dengan kemarin itu
rebus apa semua segala macam nggak ada. Tapi Sekjen PDI bilang kita tutup peluang koalisi sama Demokrat. Itu urusan Mas Hasto lah gitu. Ya, Mas Hasto kan bisa dianggap on behalf of itu Ibu dia. Ketua Umum. Aku tidak berkomentar itu. Itulah nilai-nilai disampaikan oleh Pak SBY ke kami. Gitu. Jadi di luar soal beliau presiden ya, ini soal kontribusinya kepada reformasi. Apa demokrasi perlembagaan yang kita nikmati hari ini besar nih peran beliau. Kasih pujian dulu buat Pak SBY. Iya, dan Terima kasih. yang Abang kan dibilang- berurusan kita tutup sama saling kedua. puji. Jadi yang dibilang Johnson itu Puji SBY dulu udah sering. yang dibilang Gampang lah. Johnson itu benar, sebenarnya kan Pak Lanyala, Pak Bambang ngomong begitu. Cuma kemarin kita transisi. Ketua MPR-nya Amin Rais. Lebih parah dari itu pun dia ngomong kok. Tapi kita masih trauma masa lalu, Orde Baru. Sekarang inilah indahnya di era Pak Joko Widodo. Demokrasi dikedepankan. Semua bisa ngomong, termasuk yang dua itu aja kok. Dan kita bisa membahasnya. Nah, kontribusi Pak SBY gimana? Coba kasih puji sedikit dong. Oh Kasih enggak, puji itu Pak SBY. betul yang dibilang Pak Bukan, Jansen. iya. Dan Ibu Mega juga sama. Kalau Bang Ruhut bukan kontribusi Pak SBY, apa perjuangan abang bersama Pak SBY dulu? Aduh, panjang ceritanya nanti acara kita. Sebagai kader PDI Perjuangan bagaimana melihat Pak SBY juga menjadi guardian of constitution? Nah. Iya, jadi kalau Pak SBY sama Bu Mega, kita yang hanya mereka berdua yang kita tahu. Ya apa ya, tapi sebenarnya nggak ada masalah kok. Baik, semua hubungan baik ya. Kita bisa lihat bagaimana ya AHY dengan Mbak Puan ya. Baik sekali ya. Nggak ada masalah kok sama Mas Ibas ya. Jadi ini tokoh-tokoh ini yang kelas dewa ini kita harus teladani lah. Mereka bagus. Mereka yang jaga politik ini supaya bola ini. Ya don kata Johnson itu benar lah, dua don ini kan. Tahu kasih dulu penutup hikmah dan kebijaksanaan nih. Ya, dua orang ini akan bertarung atau mungkin berkawan nih dalam Mantap juga 2024 nanti. Ya, memang paling baik pertanyaan yang ini. Udah akrab nih kan? Kita nggak bisa menafikan ada kronologi sejarah yang sifatnya mungkin konfliktual ya. Kemudian kalau ditanya konfliktualnya pun apakah sifatnya berbau ideologi? Tidak kok. Berbau sesuatu yang berbeda secara prinsipil tentang kebangsaan? Nggak pernah ada juga kok bahasan seperti itu. Iya. Ada hal yang mungkin sifatnya personal yang lagi-lagi sulit untuk kita bahas. Tadi Bang Ruth sudah mengatakan Iya. hanya mereka berdua yang tahu. Tetapi satu contoh kan, pada akhirnya ketika bicara mengenai nilai yang prinsipil, misalnya perpanjangan periode, ternyata dua tokoh ini yang Iya. termasuk paling keras ya untuk berbicara menolak hal yang prinsipil ini dalam demokrasi. Artinya sih kita akan melihat sesuatu yang juga akan cair kok pada akhirnya. Walaupun batunya ini masih ada pada dua sosok ini, katakanlah benar ada seperti itu, tapi ketika masuk pada isu yang substansial, enggak kok. Mereka bisa mengalah juga. Mereka tidak mengatakan kita harus berbeda, SBY harus berbeda dengan Mega harus berbeda dengan SBY, tidak kok. Selama itu masih terjadi, kayaknya demokrasi kita masih baik-baik aja. Kalau Pak Jokowi akan beda nggak dengan Bu Mega? Kayaknya sama ya kali. Sama antara ibu dan anak. Sama Iya. Kasih dulu clue. Jangan lu tambah panjang. Udah, nggak ada lagi. Udah. Oke, terima kasih. Tidak ada kesimpulan, netizen sudah pintar-pintar semua. Iya, udah Anda yang menyimpulkan, Anda bisa jadi ahli Soviet, ahli Ukraina, kan? Ahli perdagangan luar negeri, Kemarin Mas Kaisang menikah di Puro Mangkunegaran, Anda menjadi ahli Jawa. kosmologi ya kan? Jawa Kosmologi Anda Jawa. semua. Ahli Anda semuanya. Sampai jumpa lagi di Adu Perspektif berikutnya. Dah. Adios.